Seperti nadanya yang terkenal cadas, dunia musik rock juga dikenal memiliki aura keras bahkan gila. Genre musik yang satu ini kerap mengukir fakta-fakta kontroversial dalam setiap eranya. Kecaman demi kecaman dari publik mungkin sudah biasa para musisi terima karena akibat dari perbuatannya. Dan dalam video ini akan membahas mengenai 5 kasus kontroversial dalam sejarah musik rock dunia. Namun sebelum masuk lebih jauh ke pembahasannya, mari subscribe terlebih dahulu channel ini agar selalu bersemangat dalam memberikan konten-konten menarik yang bermanfaat. Baik, berikut ini adalah pembahasannya. 1. Rage Against the Machine. Band rock asal Los Angeles, Amerika Serikat ini terdiri dari Tom Morello, Zack de la Rocha, Tim Comerford, dan Brad Walsh. Di dekade 90-an, Rage Against the Machine dikenal sebagai salah satu band yang sangat kencang dalam mengkritik isu-isu politik dan sosial di Amerika Serikat. Band ini juga sering tampil dalam acara bernama Regeneration serta aktif mendukung pembebasan Leonard Peltier, yaitu seorang aktivis Indian Amerika, dan Mumia Abu Jamal, yaitu seorang jurnalis dan mantan anggota Black Panther. Pada tahun 1993, di festival Lollapalooza, band ini melakukan aksi protes yang justru mengundang kontroversi di masyarakat. Tom Morello dan kawan-kawan dengan sengaja tidak mengenakan pakaian selai pun dalam aksi panggungnya. Mereka juga menutup mulutnya dengan lakban hitam serta menuliskan huruf PMRC atau Parents Music Resource Center di dada mereka masing-masing sebagai bentuk protes anti penyensoran. 2. Steven Tyler. Dalam sebuah wawancara dengan James Corden, vokalis band rock Aerosmith yaitu Steven Tyler membeberkan fakta mengenai nominal uang yang pernah ia habiskan untuk membeli obat-obatan terlarang. Tidak tanggung-tanggung, ia sudah menggelontorkan uang sebanyak 2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 miliar rupiah. How much have you spent on drugs in your lifetime? About $2 million. I mean, ask anybody that's going to be honest with you. Come on. Seperti diketahui, Steven Tyler bersama bandnya yaitu Aerosmith memang pernah mengalami masa kejayaannya di tahun 70-an. Dan di masa-masa itu juga, Tyler memang sedang dalam fase kecanduan obat-obatan terlarang. Bahkan karena saking kecanduannya, nama tengah ia sampai sering disematkan dengan kata toksik menjadi Steven Toxic Tyler. Tyler juga pernah beranggapan bahwa hidup dengan obat-obatan terlarang dan wanita adalah hal yang wajar bagi seorang rocker. 3. Sex Pistols. Band beraliran punk rock asal London yang beranggotakan Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook, dan Glenn Matlock ini menjadi salah satu band paling berpengaruh di dunia musik Inggris. Di tahun 1977, nama Sex Pistols semakin meroket pasca merilis lagu yang berjudul Anarchy in the UK. Sebagai salah satu band yang kala itu tengah naik daun di dataran Britania Raya, Johnny Rotten dan kawan-kawan berkesempatan untuk menjadi bintang utama dalam program talk show Today menggantikan grup band Queen. Namun di luar dugaan, ketika wawancara yang dipandu oleh host Bill Grundy itu sedang berlangsung, dengan santainya para personil band tersebut melontarkan kata-kata umpatan kasar yang tidak pantas dilakukan oleh public figure. Terlebih lagi ini terjadi di tayangan televisi yang pada dasarnya banyak masyarakat yang menonton. No, what was the rude word? You dirty What a clever boy. rotter. Pasca kejadian tersebut, banyak media-media yang membahasnya bahkan sampai menjadi headline berita. Jadi, bukan hanya di Inggris saja, aksi tidak bermoral mereka juga diketahui di negara-negara lainnya. 4. Ozzy Osbourne. John Michael Osbourne atau lebih dikenal sebagai Ozzy Osbourne adalah seorang musisi berkebangsaan Inggris. Ia adalah vokalis dan pemimpin asli dari band heavy metal asal Birmingham, Inggris bernama Black Sabbath. Band yang terkenal pada tahun 70-an ini disebut-sebut sebagai salah satu band paling penting dan berpengaruh atas lahirnya aliran heavy metal di dunia. Kembali pada sang vokalis, Ozzy Osbourne, ternyata ia juga pernah dikenal karena kontroversinya di atas panggung.
pada 20 Januari 1982, Ozzy pernah menggigit kepala seekor kelelawar hidup hingga putus saat melakukan konser di Auditorium Memorial Veteran di Des Moines, Iowa, Amerika Serikat. Publik yang kaget dan merasa tidak nyaman menyampaikan asumsi bahwa Ozzy Osbourne adalah seorang pemuja setan karena aksinya tersebut. Setelah kabar itu menyebar luas, Ozzy langsung memberikan klarifikasi bahwa ia tidak tahu kalau kelelawar tersebut hidup dan bukan boneka. Namun, meski begitu, pandangan publik tentangnya tidak hilang dengan mudah dan sejak itu dia disebut sebagai pemuja setan. Maka tidak heran kalau gelar Prince of Darkness atau Pangeran Kegelapan selalu identik pada dirinya. Dan yang kelima, The Beatles. Siapa yang tidak tahu band ini? Tidak dipungkiri lagi kalau The Beatles memang pantas disebut sebagai salah satu band terbaik sepanjang masa. Namun selain terkenal karena karya dan pengaruh musiknya di seluruh dunia, band asal Liverpool, Inggris ini pernah berhadapan dengan satu kontroversi yang sangat besar khususnya untuk sang vokalis yaitu John Lennon. Jadi pada tahun 1966 silam, ketika The Beatles sedang melakukan konferensi pers dengan media Amerika Serikat, John Lennon sempat melontarkan sebuah kalimat kontroversi yang intinya mengenai The Beatles akan jauh lebih terkenal dibanding dengan Tuhan Yesus. No, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. Tidak lama, pernyataan tersebut mendapat kecaman keras dari publik, bahkan sempat turun para demonstran yang membakar karya-karya The Beatles di jalanan, sampai konser mereka pun diboikot. Setelah melihat berbagai ancaman dan kecaman yang diberikan kepada anggota The Beatles, John Lennon akhirnya angkat suara dan meminta maaf. 14 tahun kemudian, tepatnya pada 8 Desember 1980, seorang pemuda bernama Mark David Chapman menembak John Lennon dengan 4 butir peluru di New York, Amerika Serikat. Ketika itu, Lennon sedang bersama istrinya, Yoko Ono. Lennon sebenarnya sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak dapat tertolong. Perlu diketahui bahwa Chapman sebenarnya adalah seorang penggemar berat The Beatles dan John Lennon. Namun ia merasa kecewa atas statement idolanya itu hingga akhirnya ia berani melakukan aksi nekat tersebut. Itu tadi pembahasannya mengenai 5 kasus kontroversial dalam sejarah musik rock dunia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan komen jika ada pendapat lain. Atau jika kalian ingin request sesuatu, langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk update video terbaru lainnya.